Selanjutnya kita lihat bagian yang kelima ya. Orang yang kelima nanti akan mendapatkan perlindungan atau naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada saat tidak ada lagi naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu rajulun da'athum ra'atun dzatu mansabin wa jamalin wa qala inni akhafullah. Laki-laki atau orang yang diajak oleh perempuan cantik, perempuan yang dari para bangsawan yang punya pangkat derajat yang tinggi, harkat martabat di masyarakatnya tertinggi, kecantikannya sudah segala-galanya dia. Tidak ada kurangnya. Mengajak dia untuk melakukan perbuatan zina. Tetapi apa kata orang itu? Inni akhafullah. Aku takut kepada Allah. Saudara-saudara sekalian, kisah yang tidak asing bagi kita tentunya kisah Nabi Yusuf dan Zulaikha. Bagaimana hebatnya, bagaimana serunya ya kalau kita ceritakan itu, saya kira itu tidak perlu saya ulang karena memang sudah banyak sekali diuraikan dan sering sekali diutarakan. Tetapi yang menyelamatkan di situ adalah kecintaannya kepada Allah. Yang menyelamatkan dia adalah rasa takutnya kepada Allah. Karena dia yakin perbuatan ini dilihat oleh Allah. Itu kuncinya situ. Nah, pada masa Rasulullah terjadi juga hal yang sama. Ketika sahabat Anda melaporkan dirinya melakukan perbuatan dosa, perbuatan zina, lalu dia berkata kepada Rasulullah, hukum saya wahai Rasulullah, saya telah melakukan perbuatan zina. Sehingga pada waktu itu Rasulullah mengatakan, kalau seandainya saya masukkan tali ke dalam sumur, apakah dia sampai ke dalam airnya? Oh, orang itu bilang tidak. Tidak. Oh, semua sahabat tercengang pada waktu itu. Ya, semua sahabat tercengang pada waktu. Cobalah kamu cerita. Ceritalah dia bahwa di perjalanan seperti itu dia diajak untuk melakukan. Saya tetap mengatakan tidak. Jadi penolakan dia untuk tidak melakukan dosa dan rayuan perempuan itu yang begitu dahsyat itu sudah dianggap perbuatan zina bagi orang ini. Padahal dia tidak melakukan apa. Begitulah orang yang disebut dengan orang wara itu seperti itu. Orang wara, orang yang mampu dengan membaca apa yang sesungguhnya dari sesuatu yang sesungguhnya di luar jangkauan akal kita manusia, tapi dia mampu mengatasinya. Nah, sahabat-sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang menyebabkan sahabat kita bisa seperti ini? Jawab Rasulullah, sholatnya. Bagaimana sholatnya? Karena sholat itu, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Karena sholat itu mencegah kita dari perbuatan yang keji dan yang munkar. Kok bisa? Karena dalam sholat itu, anta abudallah ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Karena dalam sholat kan kamu sholat. Menyembah Allah itu seakan-akan kamu melihatnya. Tetapi karena kamu tidak bisa melihatnya, apa yang menjadi keyakinan kalian?
kalian yakin bahwa Allah melihat kalian. Nah, teman kita ini seperti itu, saudara sekalian. Memang tidak ada yang melihat, tapi dia yakin dia dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang menyelamatkan dia. Karena itu jangan bilang kamu hebat sholatmu kalau belum mampu mencegah kamu dari perbuatan yang keji dan yang mungkar. Maka Rasulullah berkata, la sholah liman la tantahi sholatuhu anil fahsyai wal munkar. Belum sholatnya dan kalau kalian ini sholat, tapi sholatnya belum mampu mencegah dia dari perbuatan yang keji dan yang mungkar. Nah, sekarang tes diri kita masing-masing. Silahkan tanya pada diri kita masing-masing. Mampukah kita mengatakan inni akhafullah rabbal alamin? Kalau seandainya ada perempuan cantik menawarkan kita untuk melakukan zina, dia cantik, dia kaya, dia pintar, dia hebat, dia segalanya. Nah, mampukah kita mengatakan inni akhafullah rabbal alamin? Disitulah aslinya ibadah salat kita itu. Kalau kita mampu mengatakan inni akhafullah rabbal alamin, hebat salat kita. Tapi kalau kita tidak mampu mengatakan inni akhafullah rabbal alamin, akhirnya apa? Kita ikuti apa kemauan perempuan itu. Maka kata Rasulullah, la salah, salatnya tidak benar. Belum benar salatmu kalau salat itu tidak mampu mencegah kamu dari perbuatan keji dan yang mungkar. Nah, karena itu maka ini para remaja, pada pemuda, ya, orang tua kita semua, saya mengingatkan pada kita semua. Dalam dunia yang sekarang serba begini, sudah mau kita bilang apa? Dunia ini serba terbuka, ya, serba terbuka. Anak-anak muda kadang pergi ke gunung berpasang-pasangan. Bagaimana dia bisa mengatakan ini akhafullah rabbal alamin? Kita tanya kenapa mesti ke gunung berpasang-pasangan? Nah, apakah mereka nanti akan mengatakan saya mau ngetes diri saya apakah saya ini betul-betul takwa kepada Allah, akhafullah rabbal alamin, atau tidak? Tak bisa seperti itu. Kita jauh dari itu, saudara sekalian. Karena itu hindari hal-hal yang kira-kira akan merusak seseorang. Ingatlah sholat itu gambaran sholat. Makanya dia menjadi panduan paling depan. Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang paling dulu nanti dihisab di hari kiamat itu seluruh amal manusia itu adalah sholatnya. Ya, fa in salaha wa salaha sa'iru ahmalih. Kalau dia baik, baik nilai yang lain-lain. Ya, wa in fasada, kalau itu rusak, fa fasada sa'iru ahmalih. Rusak nilai yang lain. Kenapa? Itu standar. Orang akan baik puasanya karena keyakinan yang sama dengan sholatnya. Orang mau membayar zakat infak sedekahnya karena keyakinan yang sama dengan sholatnya. Orang mau berhaji karena keyakinan yang sama dengan sholatnya. Orang melaksanakan puasa karena keyakinan yang sama dengan sholatnya. Bahwa dia yakin dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, itulah maka sholat itu menjadi bagian terdepan. Nah, mari pada remaja, pada mahasiswa, teman-temanku, ya, anak-anak muda dari himpunan pemuda-pemuda di pun berada ini, ingat, kalau kalian belum mampu mengatakan ini akhafullah rabbal alamin pada saat dia melakukan perbuatan zina, perbuatan maksiat, janganlah dekati. Ya, jangan dekati. Dekati saja disebutkan la taqrabuz zina. Jangan dekati perbuatan zina. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Itu barang jelek. Ya, itu fahsyah, perbuatan fahsyah. Dan itu sejelek-jelek jalan. Jangan usah masuk ke situ. Nah, jangan masuk pada rombongan anak-anak muda yang pergaulannya pergaulan bebas. Yang membuat kita jadi rusak, masa depan kita akan hancur nanti di situ. Ya. Nah, kalaupun terjadi sesuatu yang sangat mendesak, jangan lupa inni akhafullah. Ya. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan saya doakan kepada kita semua termasuk jangan sampai kita menemukan sampai kita diajak melakukan perbuatan ini lalu kita tidak mampu mengatakan khafullah rabbul alamin. Buat diri kita mampu menyatakan bahwa
Inni akhafullah rabbal alamin.